Halo, 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 apa kabar semuanya? Para dekorator-dekorator rumah independen. Kali ini saya akan mencoba untuk membuat rak buku dinding. Model yang akan saya buat yaitu rak buku dinding berbentuk kotak. Adapun bahannya, saya menggunakan papan-papan bekas yang ada di sekitar rumah tetangga yang ada di sekitar rumah saya. Alhasil setelah berkeliling, saya mendapatkan papan dari kayu albasia dan kayu bayur permai. Daku pergi jauh ke negeri seberapa sih? Oke. Setelah berkeliling dunia melewati Grand Line menuju Red Line dan menemukan harta karun berupa papan yang sudah dirasa cukup, saya potong papan tersebut panjang 70 cm, tinggi 34 cm, dan lebar 22 cm. Namun, papan yang saya temukan untuk kelebarannya belum mencapai yang diharapkan, sehingga saya menggunakan table saw untuk membelah papan agar lurus dan dapat rapat dengan papan yang lain ketika dilem, sehingga menjadi lebih kuat. Paham nggak? Kalau nggak paham, simak saja videonya. Jadi setelah dipotong maaf batuk, maksudnya dibelah dengan table saw, maka papan tersebut disambungkan dengan lemnya lem biasa aja ya, harganya yang 30.000 udah cukup kuat. Bisa dilihat di tes seperti ini. Kita tes lagi biar puas. Oke, selanjutnya setelah semua lem kering, maka lebar tersebut saya rapikan. Setelah ukuran semuanya lengkap, maka tinggal disugu biar mulus dan estetis. Dan demi mempersingkat waktu dalam proses penyuguan, saya menggunakan mesin sugu, padahal sebenarnya nggak bisa pakai sugu manual. Oke, setelah semua serutan demi serutan terlaksana sehingga papan menjadi rata dan mulus, selanjutnya kita mulai pasang papan-papan tersebut dengan rapi dan presisi. Untuk mendapatkan hasil itu, saya menggunakan penyiku, dan agar lebih kuat saya gunakan baut 5 cm. Tapi sebelum itu, pada lubang yang akan saya baut, terlebih dahulu saya bor agar baut terpasang lebih dalam dan bisa saya dempul sehingga tidak merusak pemandangan karena baut itu. Oke, sahabat super sekalian, setelah dibaut dan terpasang seperti ini, maka kita lanjut ke proses selanjutnya. Kita lanjut ke proses pendempulan. Dengan menggunakan kape, saya dempul setiap lubang-lubang yang ada di papan tersebut, dan juga saya tutup baut-baut yang sudah terpasang tadi dengan dempul. Dan setelah semua baut tertutup dan kita sudah merasa bosan mendempul, maka kita pindah ke tahap selanjutnya, yaitu pengamplasan.
Dengan kejernihan hati dan juga rasa lemah lembut yang kita miliki, kita amplas papan-papan tersebut secara merata sampai halus dan bebas dari jerawat bahkan ke tombe. Apa sih? Oke, setelah kita amplas dan cat sesuai selera kita masing-masing, maka proses selanjutnya yang saya lakukan agar hasil cat lebih kinclong, saya gunakan pelitur. Dalam proses pelitur, saya tidak menggunakan kuas karena kuas yang saya punya kurang bagus, kurang rapat, dan kurang rata, sehingga saya menggunakan kain seperti ini dan hasilnya cukup memuaskan. Akan tetapi karena pelitur yang saya miliki hanya sedikit, saya hanya melakukan 2 kali proses pelitur, yang padahal seharusnya pelitur agar lebih bagus dilakukan berulang kali. Nah, ini hasil proses pelitur 2 kali, dan saya rasa ini sudah cukup dan waktunya beristirahat untuk mengumpulkan tenaga untuk proses selanjutnya. Oke semuanya, sekarang kita masuk ke tahap terakhir, yaitu proses pemasangan. Yang pertama, saya lakukan pengeboran di bagian yang saya jadikan bagian belakang, tepatnya di bagian bawah dan juga bagian atas sebanyak 3 kali. Lalu setelah itu saya lakukan pengukuran pada tembok dan saya pasang paku ukuran 10. Lalu saya gurinda bagian piringan paku tersebut sambil bergurindam dan berpantun. 1, 2, 3 wadah saya gurinda biar mudah. Ada wadah namanya nampan, biar mudah dimasukin papan. Cakep. Oke, setelah semua lubang-lubang mendapatkan alamatnya masing-masing dengan pakunya, maka selanjutnya kita pukul tipis-tipis hingga kencang dan merapat dengan tembok hingga akhirnya terpasang. Oke, sudah terpasang dan inilah hasilnya. Ya, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.